Oke, Indah. Udah kelihatan layarnya? Udah. Oke, kita belajar ya tentang fluida statis ya. Yang dipelajari adalah tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan dan meniskus, kapilaritas, viskositas, dan hukum Stokes. Oke, ini lebih kepada seperti benda yang ada di bawah permukaan ya. Jadi dia memiliki tekanan ya, hidrostatik. Air maksudnya di sini ya. Jadi diminta menggambarkan bagaimana kapal selam dapat mengapung, melayang, tenggelam di dalam air laut. Ya. Bagaimana cara kerjanya itu dia pakai prinsip hukum Archimedes di sini dia bilang. Oke, di sini ini peta konsepnya. Jadi di fluida statistik itu akan ada 5 bahasan. Bahasannya adalah tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan dan meniskus, kapilaritas. Nah, ketika kita mengatakan tekanan hidrostatik itu adalah bejana berhubungan. Ya, ini bisa kayak bentuknya U ya kalau kita bilang. Kalau hukum Pascal dia adalah pengangkat hidrolik. Sedangkan untuk hukum Archimedes ini dia kapal selam. Ya, sedangkan yang lain tidak ada ya, tidak ada hukum yang dilibatkan sini yang maksudnya contohnya. Oke. Lanjut di sini kata kuncinya ini sama dia ya. Dapatkah kamu menyebutkan contoh fluida? Fluida itu adalah sesuatu yang mengalir, berarti bisa cair dan gas ya. Kalau padat kan itu tidak bisa mengalir kalau tanpa ada ketinggian ya, gravitasi seperti itu. Nah, tapi keduanya itu punya perbedaan. Biasanya kalau cairan itu tidak dapat dimampatkan, ya di sini bahasanya. Yaitu tekanannya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita ngomongin cair itu pasti konsepnya adalah volume. Ya, konsepnya adalah volume. Tapi kalau kita mengatakan gas, kita pasti bermain konsepnya adalah tekanan. Itu yang harus dicatat baik-baik ya. Mungkin kalau di kimia kan molar dan Kc dan Kp ya kita bilang ya. Oke, jadi kalau mau mengatakan terkompresi atau tidak terkompresi itu tepatnya ada di gas ya, dapat dimampatkan dan ya. Jadi sini gas termasuk fluida yang kompresibel, dapat dimampatkan ya. Kalau dia dikompres, volumenya berkurang ya. Jadi kalau mana nih? Kalau kita tekanan kita kompres ya, maka volumenya berkurang. Kalau dikompres berarti tekanannya tuh bertambah. Kenapa bisa tahu seperti itu? Karena tekanan sama volume itu selalu berbanding terbalik. Ya, volume itu sama tekanan berbanding terbalik di situ. Itu konsep dia ya. Jadi ketika tekanan tuh dikompresi itu menandakan tekanan tuh mau dinaikkan. Maka volumenya itu akan menurun. Oke, ini ya. Nah, di sini bahasan yang pertama adalah tekanan hidrostatik. Hidro kan air ya. Nah, tekanan itu adalah gaya yang bekerja persatuan luas. Ini arti dari tekanan. Yang kalau dilabelkan, dia itu adalah P sama dengan F per A. Ya. Ada tuh yang apa sih ngejok, jangan kebanyakan gaya kata dia ya. Jangan kebanyakan gaya ya dibandingkan dari
kalau nanti kebanyakan gaya tekanannya semakin besar, dia bilang gitu ya. Karena kalau di sini dibahas ya, jadi gaya tekanan itu sebanding dengan gaya si F ya. Nah, sedangkan tekanan itu berbanding terbalik ya. Dengan luas penampang ya. Nah, kita ketahui bahwa bahwa gaya itu adalah Newton satuannya ya. Sedangkan luas itu adalah A di sini ya. Meter kuadrat bisa, sentimeter kuadrat bisa, sehingga kalau mencari tekanan satunya ya Newton per meter kuadrat di sini. Ini udah clue dari tekanan hidrostatik. Lalu di sini pada fluida diam, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat. Berarti nanti di sini itu P sama dengan F per A ya, yang dimaksud ya. Jadi nanti P kalau fluidanya diam ya, fluida diam, maka P F-nya itu diganti dengan W dibagi A, dimana W itu kita sudah tahu ya, kan berat ya, yaitu massa dikalikan gravitasi dibagi A ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau dia fluidanya diam, itu dia adalah gaya berat. Kok ini sih? Oke. Nah, tekanan yang disebabkan dalam fluida tak bergerak atau diam itu adalah hidrostatik. Jadi arti kata hidrostatik itu kan terdiri dari kata hidro. Hidro itu air. Sedangkan statik itu diam. Ya. Jadi bisa diambil dari sana ya artinya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut dalam fluida statik itu terdapat hukum yang menyatakan tekanan hidrostatik, yaitu hukum utama hidrostatik. Bahwa dia menyatakan hukum umum dari hidrostatik itu tekanan hidrostatik suatu zat cair hanya bergantung pada ketinggian ya. Ketinggian dari kolam zat cair, massa jenis dan gravitasi, tidak tergantung pada bentuk dan ukuran bejana. Sehingga ketika kita berkiblat ya bahasanya ya mungkin ya, ke hukum utama hidrostatik yang awalnya persamaan tadi yang gaya berat tadi, maka di sini gaya di sini tuh diganti dengan namanya densitas, volume dan dikalikan gravitasi. Ya. Nah, di mana volumenya itu adalah digantikan dengan luas dikalikan ketinggian. Kenapa seperti ini terjadi? Karena seperti ini. Jika dia ditaruh di dalam bejana, zat cair itu kita tidak tahu apakah dia minyak, air, sirup ya, atau zat cair yang lainnya. Sehingga maka di situ kebutuhan nilai densitas itu dibutuhkan. Itu dia ya. Jadi diberikan di sini dari gaya itu adalah rho GV ya, tinggal diganti saja. Nah, ketika ini dikalikan, ternyata ketemu nih luas bagian atas dengan luas bagian bawah itu ada, maka tinggal diganti. Sehingga ketika kita berurusan dengan fluida hidrostatik ya, maka yang tadinya tekanan adalah gaya per satuan luas itu berubah menjadi gaya sama dengan rho GH. Dan ini satuannya sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, jadi
mau ketinggiannya berapa ya, mau bentuknya gimana, itu dia punya tekanannya berapa di sana ya. Jadi ketika misalkan Indah misalnya ya berenang terus lompat dari atas tuh Indah yang kayak papan jumping itu loh ya. Semakin dia ada ketinggian lebih tinggi misalnya 10 meter, wah itu tekanannya semakin dahsyat ya. Beda ketika Indah lompat di papan yang ketinggiannya hanya 1 meter dari permukaan air kolam. Jadi kalau ada orang naik helikopter tuh ya, ketinggian berapa dia terjun ke air laut gitu ya, aduh itu kalau saran saya sih jangan kena muka ya, tapi pertama kali kena ke air itu saran saya adalah kaki. Karena itu kalau ketinggian seperti itu, air tuh seperti menampar wajah ya. Oke, ini dia. Lanjut, di bawahnya ini percobaan ya. Nah, ternyata dari tekanan hidrostatik itu dipecah lagi ya. Jadi, tadi udah di sini ya. Apa namanya tadi? Ya, tekanan hidrostatik ya. Yang awalnya dia P adalah F per A, itu bisa berubah menjadi P sama dengan W per A. Berubah lagi dia P sama dengan rho GH. Ya. Lalu di sini ada tekanan mutlak pada fluida. Ya. Nah, tekanan mutlak ini di mana? Karena dia melibatkan tekanan udara luar, ya, di sini. Jadi tekanan ketika kita berada di permukaan zat A ini ya. Jadi seakan Indah mau masuk ke dalam sini nih, lompat ya. Lompat Indah di sini ya. Di sini ya. Kan plung 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 langsung masuk ke bagian dasar. Itu dia mau tahu berapa tekanannya, maka dia butuh tekanan udara luar karena Indah ketika ada di papan di sini nih ya, berada di sini tuh, ini kesannya misalnya ini Indah ya. Nah, jadi pada kedalaman sekian ya, kedalaman ya karena dia turunnya ke bawah ya, bukan kita berada di atas, itu memiliki tekanan sebesar apa sih itu ya. Nah, maka dia libatkan tekanan udara di luar karena Indah dari awalnya kan berada di udara luar baru masuk ke dalam fluida. Nah, biasanya tekanan awal itu dikasih tahu Ndah. Ya, tekanan awal itu bisa dicari dengan rho GH, rho GH. Ya, bisa dengan. Nah, biasanya P0 itu nilainya adalah sebesar ini. Kalau lebih tepatnya sih kadang-kadang mau gampang 10 pangkat min 5 saja kadang-kadang ya. Lebih praktis. Ya, jadi P0 itu dia kasih situ 10 pangkat min 5 Newton per meter kuadrat. Kadang-kadang ya, sebenarnya tidak masalah mau 1,013 ataupun 10 pangkat min 5, biasanya hanya memudahkan perhitungan. Nah, di sini ada contoh 31 ya. Ini dia pakai bejana berhubungan ya. Perhatikan gambar ini ada perbedaan titik tinggi raksa di dalam pipa, yaitu adalah 16 cm ya. 16 cm. Jadi dianggapnya di sini nih yang ketinggian ini. Jika tekanan luar adalah 1 atm, berarti tentukan tekanan udara luar tabung, dia gravitasinya sekian, massa jenis sekian. Nah, yang ditanya adalah tekanan di dalam tabung A di sini ya. Jadi dia pakai di sini ya. Perhitungan ya. P1 sama dengan P2. Jadi di dalam bejana yang ini sama yang di dalam bejana yang menghadap ke udara sama yang di atas nih ya. Kalau kita mungkin alat lah ini ya. Itu sama nilainya dengan yang ada di luar. Di luar itu tekanan luar ya. Oke, ini didapat ya. Lalu ini ada yang kedua, tadi tekanan mutlak pada fluida sudah ya, bahwa tekanan mutlak dalam fluida itu adalah P sama dengan P0 ditambah rho GH.
Sedangkan kalau bejana berhubungan di sini, jadi dia bentuk seperti ini nih, bentuknya U, terkoneksi di sini ya. Nah, ketika ada bejana berhubungan ini dia sama ya. Jadi nanti dia pakai itu bejana berhubungan ya. Jadi nanti P1 itu sama dengan P yang di 2 ya. Sama seperti contoh yang di atas sini nih ya. P1 sama dengan P2. Nah, bedanya kalau yang di sini itu P2-nya adalah tekanan udara di luar sekitar. Ya. Kalau yang di sini ya dia masukkan dengan data rho GH1 ditambah rho GH2 itu sama dengan rho GH3. Nah, di sini dia katakan bahwa tinggi air di dalam pipa U 4 cm. Nah, ini ada pipa U, cuman bedanya pipa yang di bagian sebelah kiri isinya minyak, pipa sebelah kanan adalah alkohol. Jadi, di sini dia menceritakan bahwa tekanan di fluida yang minyak dan fluida yang alkohol itu sama dengan tekanan C dari pipa tersebut ya. Nah, ketika kita melihat seperti ini kan rho 1 GH1 karena ini sama-sama ada nilai G, maka nanti G-nya bisa disaling coret yang ini ya. Maksud dia. Oke, sehingga tersisalah rho 1 H1 ditambah rho 2 H2 H3 dan H3. Nah, yang nilainya rho 1 ini adalah punyanya air ya. Jadi yang ini tuh adalah air. Lalu yang nomor 2 itu 0,75 adalah alkohol. Ini benar nggak hitungannya? 111 ya. Densitas alkohol. Ya. Sedangkan yang 0,8 adalah minyak. Jadi itu tuh kayak gini nih ya. Kalau dia ngelihat tabung itu ya, kan sebelah sini tuh, aduh, ya kita anggap gini ya. Jadi di sini adalah minyak. Nah, yang sebelah sini sampai sini tuh adalah H1. Nah, yang sebelah sini adalah H2. Di mana H2-nya adalah alkohol ya. Ini adalah air. Jadi kayak bejana kiri ya. Tekanan bejana kiri ya. Itu sama dengan tekanan di bejana kanan. Nah, yang di kiri ini kan hanya minyak ya. Jadi P minyak lah saya bilang ya. Ini sama dengan P alkohol ditambah P air. Nah, kalau di sini tuh dianggap ini adalah daerah 3 ya. Daerah 3, ini alkohol itu daerah 2, ini adalah daerah 1. Nah, karena tadi sudah tahu kalau bejana berhubungan itu posisinya kan ini di dalam ya, jadi tidak ada tekanan luar ya. Jadi di sini adalah rho GH semua. Yang harusnya kan memasukkannya itu gini. Duh. Ini kan P0 ya, tambah rho GH. Terus ini juga P0 tambah rho GH 2 ditambah P0 tambah rho GH 3. Cuman karena di sini tekanan P0-nya itu sama ya, maka itu kita abaikan ya, sehingga tersisa rho 3 G saja ya, H3 karena tekanan gravitasi kan sama ya. Rho 2 G H2 ditambah, kok G ini 3 sih, 1 ya, rho 1 G H1.
Nah, karena nilai G ini sama, dicoret juga. Sehingga tersisalah rho 3 H3, lalu sini ada rho 2 H2, ditambah rho 1 H1. Ya, itu dasarnya ya, kenapa bisa demikian. Nah, sekarang kita lihat yang ke B adalah hukum Pascal ya. Hukum Pascal. Sebentar, saya ngambil catatannya ini ya. Ini kan kita anggap daerah kiri ya. Ini daerah kanan. Jadi dibedakan ya. Kalau sebelah sini nanti dihitung ya, misalnya Endah ya. Di sini dihitung, berarti sini adalah tekanan kiri sama dengan tekanan kanan. Tekanan kiri hanyalah berupa air. Ya. Yang kanan ini isinya minyak sama air ya. Jadi dibedakan di sana. Kalau ini dia punya ketinggian 20 cm, pipa kiri ya, pipa kiri punya ketinggian 20 cm, berarti itu punyanya si minyak ya, ini yang dimaksud ya, 20 cm. 20 cm itu dari mana? Ini nih yang panah dari sini sampai ke sini ya. Maka ini tuh sebenarnya juga 20 cm ya, cuman dibagi-bagi ya. Dia bilang di sini 4 cm itu punyanya air, berarti air di sini 4. Ya, daerah sini saja nih, daerah H1. Maka sisanya pasti di sini adalah 16. Sebenarnya nggak perlu dihitung ya. Karena kebetulan di sini ya, kebetulan pas 16 cm ketahuan ya. Karena udah ada data densitas dan densitas. Karena di sini ketinggiannya pasti sama ya. Karena kan dari sini ke sini kan 20 ya, maka sini 4 ya, itunya 16. Indah ada mau tanya dulu? Apa belum? Kan belum hitungan paling ini. Belum. Belum. Oke. Hukum Pascal ya. Hukum Pascal, dia adalah rem hidrolik pada mobil. Ya. Kalau kita narik pedal rem, kalau rem di mobil itu diinjek ya, Indah. Tapi kalau motor itu ada rem tangan, ada rem kaki. Ya. Bedanya di sana. Kalau di Matic rata-rata remnya ada di tangan ya, di sebelah kiri. Kalau motor Gigi itu remnya ada di kaki kanan. Tadu, remnya ada di kaki kiri sama di tangan kiri kalau motor Gigi ya, di sini. Nah, isi dari hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada fluida diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Iya. Jadi ketika menekan rem sebesar berapa bukan rem yang kita tarik, maka sebesar itu pula gaya yang diberikan kepada untuk pengereman tersebut. Yang dimaksud dia itu ini kaki nginjek remnya ya, seret, dia buka sampai mana nih, maka sebesar itu yang diberikan kepada benda tersebut. Nah, sehingga kalau dia apa sih namanya ini tadi, hukum Pascal, maka rumusnya adalah tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Dan tekanan itu dia di sini pakai rumus yang dari awal sini. P sama dengan F per A. Nah, ini dikasih contoh nih di sini, sebuah pengangkat hidrolik ya. Kita harus tahu dulu nih, menganalisa, soal ini pengangkat hidrolik dari berdasarkan tekanan air dari gambar tersebut untuk mengangkat semua mobil. Nah, kita harus mengevaluasi dulu, mengidentifikasi ini tuh termasuk kategori mana nih, apakah dia tekanan hidrostatik ataukah dia hukum Pascal. Ternyata ini adalah hukum Pascal. Nah, ketika hukum Pascal, manfaatkan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F tadi kalau dia diam itu sama dengan berat. Berat itu didapat dari persamaan M kali G di sini ya. Nah, ini hitungan standar ya, biasa. Selanjutnya adalah hukum Archimedes ya. Di hukum Archimedes ini tentang kapal sebenarnya ya. Buoyancy kalau kita katakan. Nah, kalau di sini Archimedes dia rumusnya adalah kalau kita tadi kan sudah tahu ya rho yang dapat dari mana rho GH ya. Ini kan rho GV ya.
Ini kan seperti ini ya, tadi itu ya. Mana ya? Kan kita punya rumus kalau tekanan itu P sama dengan F per A. Nah, terus F-nya ini diganti dengan Rho dikalikan G dikalikan volume dibagi A. Lalu P sama dengan Rho dikalikan G. Nah, volumenya ini diganti A dikalikan H dibagi A. Dibagi A. Sehingga nanti P sama dengan Rho itu langsung dikalikan G dikalikan H. Ya, ini sama. Nah, yang di sini Archimedes yang dipakai ada CC, itu namanya tulisan C ini adalah cair ya. Indikasi adalah benda cair. Jadi Archimedes itu bukan buat benda gas. Tadi kan fluida ya. Fluida yang dimaksud di sini adalah cairan ya. Nah, kalau di dalam benda cair dia pakai Rho GV tadi ya, ini ceritanya. Nah, di dalam zat cair yang lain ini sama ya, ini dua benda ya, dua benda zat cair ya. Sedangkan ini perbandingan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini ada contoh nih. Ya. Kita hapus dulu ini ya. Kita telaah dulu nih contohnya maunya kemana bahasanya. Dia bilang sebuah benda ditimbang beratnya sekian. Berat itu bisa lambangnya W, bisa juga F. Yaitu 200 Newton. Ketika benda ditimbang di dalam air, ya, ini timbang di udara, ya. Terus ketika dia ditimbang di dalam berat bendanya di dalam air, dia jadinya 100 Newton. Ya, akan tetapi kalau di sebuah cairan dia jadinya 120 Newton. Nah, ada densitas air di sini ya. Ada Rho air di sini adalah 1 gram per cm mati 3. Sedangkan G-nya di sini dia kasih 10 meter per second kuadrat. Tentukanlah massa jenis zat cair tersebut. Nah, kalau seperti ini dia melihat dari hukum Archimedes ya. Pertama itu kalau kita anggap dia itu kayak posisinya di sini ya. Pertama di udara di sini ya, ini udara. Terus ini kan ada cairannya ya. Nah, ini di sini bendanya misalkan ya di dalam. Nah, kalau yang zat cair lainnya itu berarti dia ada di bukan air ya, di sini letaknya. Nah, ketika kita melihat seperti ini, kita tuh melihat ya bahwa ketika di air dan di udara perbedaan itu berarti kan dia ada tepat di sini berapa. Nah, dilakukan di sini FA itu adalah gaya yang ke atas air, terus di sini dia kurangkan dengan 100 yang ada di dalam air, maka di situ adalah 100 Newton ketika dia ditimbang di dalam air ya. Nah, sehingga didapatkan di sini adalah 100. Nah, untuk mendapatkan F itu kan tadi Rho GH ya, Rho GH ya sebenarnya, atau Rho GV ya, boleh ya di sini ya, ngikutin persamaannya. Sehingga Rho GV ya, Rho GV. Sehingga di sini nanti di sini adalah 100, itu adalah hasil selisih dari sini. Nah, di sini yang dimasukkan adalah densitasnya. Densitasnya siapa? Densitas air. Posisinya ini kan gram. Gram ke kilogram itu 10/3 ya. Volumenya kita belum tahu nih berapa, sedangkan gravitasinya adalah 10, sehingga didapatkan volume dari benda tersebut adalah 10/4 cm/3 volumenya. Nah, ketika dia ditimbang dalam cairan lain, jadi ini sama seperti ini. Jadi yang pertama bendanya di udara ya. Terus dia ditimbang di cairan nggak tahu apa di dalam, misalnya di dalam larutan Sprit misalnya ya. Nah, itu beratnya berapa? Ternyata
Indah tinggal mengurangkan saja 200 kurangkan 120, berarti dia punya gaya di situ adalah 80. Nah, dari gaya itu didapatkan 80 Newton, sehingga kita tahu berapa volumenya. Sedangkan di sini Frida dari zat cair tersebut tidak diketahui, ya. Diikut sertakan ya di sini ya. Jadi kalau dia dengan Archimedes itu dia F sama dengan rho GV ya di sini ya, rho GV. Oke. Nah, ketika kita sudah dapat ini 80 sama dengan 0,1 densitas dari zat cair yang lainnya, dapatlah densitas cairannya itu adalah 0,8. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa perbandingan antara gaya ketika benda berada di dalam air maupun benda di dalam cairan itu dia perbandingannya adalah 0,8. Jadi massa jenis cairannya adalah 0,8 gram cm per 3. Selanjutnya adalah tegangan permukaan dan meniskus ya. Di sini dia pakai tegangan permukaan, itu dia pakai rumus adalah gamma, di mana gamma ini didapatkan dari gaya per panjang ya. Kalau ini dia tidak terlalu signifikan ya, ini meniskus ya. Nah, ini ada tegangan permukaan juga. Kalau yang ini lebih kepada pemakaian persamaannya ya, dan di sini tegangan cairannya itu akibat adanya gaya kohesi. Nah, kohesi itu apa? Kohesi itu adalah tarik menarik. Sedangkan kalau adhesi itu dia tolak menolak. Oke, di sini ya. Ini meniskus ya, ini tergantung dari mata ya, ini cembung, ini cekung, seperti itu. Lanjut, sini adalah sisi kapilaritas ya. Kapilaritas itu daya serap ya sebenarnya, kalau diartikan paling enak itu ketika kita masak di kompor ya. Sebentar ya. Halo Bu. Halo Dek. Aha. Baik. Lagi di rumah kerja bentar, nanti ikut telepon paling 8:30, aku lagi ngajar. Lagi cari duit. Ngajar musika? Enggak, ngajar anak SMA pakai Zoom meeting. Aha. Nah, nanti 8:30 aku telepon lagi. 8:30 ya. Sukses ya. Siap, nuhun. Assalamualaikum. Oke, lanjut ya. Kapilaritas itu ya. Jadi kalau tadi di tegangan permukaan dia hanya melibatkan hanya melibatkan kohesi. Sedangkan kalau di kapilaritas itu dia melibatkan keduanya ndah di sini ya. Kohesi dan adhesi ya ceritanya. Sehingga yang tadi rumus yang awal tadi, kalau yang di tegangan permukaan dia pakai kohesi, itu tadi kan dapatnya gamma ya. Gamma sama dengan F dibagi L. Ya. Maka kalau di sini kan F sama dengan gamma kali L, itu benar. Nah, karena ini dia pakai jari-jari, maka L-nya itu diganti dengan 2πr. Ya, diganti sana. Nah, ketika dia ada di sini ada vertikal tegangan permukaan, dia butuh sudut ya. Kalau untuk daerah Y itu dia pakai gamma cos theta. Oke. Sebelum ke sana kita coba ngerangkum dulu ya ndah di sini ya, biar tidak terlewatkan ya. Kita naik dulu, kita rangkumkan dulu karena ini persamaannya mulai banyak. Ya, jadi pertama kita masuk dulu di sini. Apa nih? Tekanan hidrostatik ya.
Jadi Indah akan pakai rumusnya P sama dengan F per A. Lalu begitu kita masuk ke sini, itu juga bisa diubah nih ya. P sama dengan F-nya itu diganti dengan rho G V per A. Lalu ini diganti dengan rho G A kali H per A. Jadi bisa juga di sini rho G H. Ini yang pertama hidrostatik. Lalu yang kedua ini ada ini kita anggap A ya. Lalu sini ada tekanan mutlak. Itu dia pakai tekanan A adalah tekanan 0 ditambah rho GH. Ya. Lalu ini yang diakibatkan adanya udara luar. Kalau hidrostatik berarti dia hanya ada di dalam ya, Nda. Nah, lanjut. Ada dia bejana berhubungan. Ya. Di bejana hubungan ini sama sebenarnya. Tekanan sisi kiri lah ya kita bilang. Itu sama dengan tekanan sisi kanan. Yang dia lebih kepada pakai rumusnya adalah rho kiri lah ya, ini zat kiri dikalikan dengan H kiri ya, sama dengan rho kanan dikalikan H kanan. Oke. Lanjut di sini ada hukum Pascal. Di hukum Pascal ini dia adalah lebih kepada tekanan hidrolik tadi ya. Mana dia? Tekanan yang ke arah hidrolik ya. Seperti rem ya. Nah, ini dia pakai P1 sama dengan P2, ini adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, di sini. Lalu ada hukum Archimedes. Kalau hukum Archimedes, dia itu ada FA sama dengan M cair ini ya, dikalikan G. Lalu FA, M cairnya itu merupakan rho cair dikalikan volume cair. Ya. Ini lebih kepada apung, melayang, dan tenggelam. Lanjut di sini ya. Jadi ada kalau dia di dalam air itu dia jadi FA. Nggak kelihatan ya. Berarti rho A dikalikan volume B dikali G. Kenapa beda sekali? Sebentar, kita pakai dulu yang di bawah.
Oh, ini sama ya, nggak usah ini mah berarti. Oke, lanjut. Tegangan permukaan di sini aku pakai di sini. Dia adalah gamma sama dengan F per L. Ini buat gaya kohesi saja ya. Tarik menarik ya. Lalu dia baru masuk kapilaritas. Tadinya F sama dengan gamma kali L, lalu L-nya diganti dengan 2πr. R-nya adalah, R-nya R kecil ya, bukan R besar sebenarnya. Oke, ketika dia adalah arah vertikal, maka gammanya adalah gamma cos theta. Ininya gamma Y ya. Oke, lanjut. Di halaman selanjutnya. Jadi nanti ketika kita masukkan ini ke sini, jadi F sama dengan gamma Y kalikan 2πr. Nanti F sama dengan gamma Y-nya diganti gamma cos theta dikalikan 2πr. Maka di sini nanti F-nya 2πr gamma cos theta. Nah, di sini F-nya diganti dengan F kali A. Ya, F kali A di mana F sama dengan P kali A. P-nya diganti dengan apa di sini dah? Rho cairan dikali gravitasi kali H ya, P-nya ini ya, luasnya dikalikan dengan pi R kuadrat sama dengan 2πr gamma cos theta, sehingga yang di sini ini kan 2πr ya, dibagi-bagi ya ceritanya di sini, sehingga ini dapatnya rho C GH, ini tinggal dikalikan R saja, ini sisanya adalah 2 ya, gamma cos theta, sehingga kalau dia mau cari H di sini adalah 2 gamma cos theta dibagi dengan rho C kalikan G kalikan R ya. Ini cerita yang dari sini ya. Nah, jadi yang menjadi pembedanya itu di sini nih. Ini satu ya. Ini yang keduanya. Ini adalah A-nya. Ini adalah P-nya. Oke, jadi kalau Indah, saran saya ini dibuat rumus dulu dah, dibuat catatannya agar nanti pas menggunakan tidak ribet ya kalau saya bilang. Nah, seperti ini nih dia penjelasan ya. Ntar coba. Nah, misalnya, aduh, kok gini lagi sih? Misalnya Indah mau menghitung nih ya, dia sebuah pipa kapiler ya, bergerak lurus dengan ini. Nah, terus ada koefisien tegangan permukaan, terus ada sudutnya, berarti Indah sudah tahu kalau ini adalah kapilaritas. Jadi sebenarnya yang diinginkan itu pertama kali Indah bisa mengidentifikasi soal ini ke arah mana ya.
Nah, ketika seperti ini dia nanya massa jenis dan kawan-kawan, Indah sudah punya rumus ini. Nah, rumus inilah yang digunakan ya. Nah, ini kan sudah dirangkumkan ya, jadi nggak ngalami kesulitan. Nah, selanjutnya ada viskositas dan hukum Stokes. Ya, dimana di sini kalau hukum Stokes dia langsung pakai saja bahwa mana nih? Ya, bahwa gaya gesekan itu adalah 6 dikalikan pi dikalikan ini adalah koefisien viskositasnya, jadi 6 pi theta kalikan kecepatan dan dikalikan jari-jari ya. Nah, kalau ketika dia di sini ada tekanan 1 dan 2 ini sama, tinggal dihubungkan. Ini kebetulan ada hukum Archimedes, ada hukum Stokes dan berat suatu benda. Nah, Indah diminta mengidentifikasikan di sini bahwa gaya yang di sini itu ya, ini kan gaya, ini juga gaya sebenarnya kan tadi ada yang ketika bendanya diam ya. Maka di sini W di sini. Nah, sedangkan di sini ada tekanan dari benda tersebut ya, jadi rho GV ya. Terus juga di sini adalah ada hukumnya Stokes ya. Konsep dari hukum Stokes ini apa? Coba kita baca dulu di sini. Hukum Stokes yang di sini dia melibatkan koefisien viskositas ya, bahwa viskositas cair lebih besar dari ini segala macam. Oke. Jadi dia bilang ada bola logam berjari-jari air bergerak dengan laju tetap. Ya, dengan laju tetap di sini yang ditanya adalah gaya gesekan. Jadi selama perjalanan benda ini melewati sebuah fluida di dalamnya itu sebenarnya ada gesekan, kayak kita naruh bola kelereng kita taruh nih ya, ini isinya oli misalnya ya. Nah, kelereng itu sebenarnya dari atas menuju ke bawah itu sebenarnya ada gaya gesekan di dalam perjalanannya melewati fluida oli tersebut. Nah, itu yang dicari lewat dengan gaya Stokes di sini ya. Sehingga kalau mau cari adalah laju tetapnya, Indah bisa langsung pakai persamaan yang di sini ya. Nah, kalau yang di sini ini hanya pengubahan dari VB ini kan volumenya ya. Dia adalah bendanya bola, di sini dianggap sama dia. Lalu nanti di bawahnya ini kan ada volume juga, bukan volume, ada P sama R, maka itu bisa di delete. Sehingga di sini dia menghasilkan 2 ya angkanya. Nah, ini kebetulan massa bendanya adalah bola. Kalau misalnya massa bendanya bukan bola, maka nanti Indah tinggal mengganti volume ini dengan rumus benda tersebut. Misalkan apakah dia bentuk balok, apakah dia bentuk kubus ya, mengikuti saja di sini. Ya. Kan tadi kan di sini 4/3 ya. 4/3 dibagi 6 itu jadi kayak 4/3 itu kan volume bola ya. Terus 6 itu adalah koefisien dari rumus tersebut. Jadi nanti itu kayak Indah sama dengan 4/3 dibagi 6. Yang sebenarnya kalau 4/3 bagi 6 itu kayak 4/3 dikalikan dengan 1/6. Kalau begitu kan jadinya 4 dibagi 18. Ya, 4 bagi 18 itu kan 2/9 ya. Ini kan dikecilin ya, 2/18 itu sama dengan 2/9. Nah, jadi ketika ada hukum Stokes di sini ya, jadi diikuti dia maunya apa. Di sini F ya. Salah. Aduh. Ini gaya gesekan ya. Nah, kalau dia ada volume, dia mau nyari V itu didapat dari rho B, rho benda dikurangi dengan rho cairan. Aduh, kok nggak mau sih? Rho cairan dikalikan volume benda dikalikan gravitasi dibagi 6 pi theta R. Ya. Mungkin kalau rumus-rumus ini tidak bisa ketahuan ya kalau nggak ada latihannya ya di sini tuh.
Oke, lebih enak ada latihannya ya. Nah, ini latihan yang untuk ini ya, untuk yang viskositas sama hukum Stokes ya. Mau coba yang mana Ninda? Mau yang ke soal rangkuman atau yang oke, kita coba uji kompetensi dulu ya. Ini tak simpen dulu ya. Jadi apa namanya? Jadi Stokes ya. Oke, kita coba dulu ya ngerjain ini ya. Tekanan hidrostatik bergantung pada apa Nda? Hidrostatik ini Nda, persamaannya. Adakah tinggi di persamaan ini Nda? Halo Nda? Ya. Kita jawab pertanyaan ini ya. Tekanan hidrostatik bergantung pada, nah tekanan hidrostatik kan ini Ninda, yang A tekanan hidrostatik, P sama dengan F per A. Nah ketika kita memilih suatu jawaban, tentu kita lihat dulu kita sudah punya persamaan apa nih. Nah di sini kalau kita katakan yang mana yang benar, Indah sudah tahu tekanan hidrostatik itu adalah P sama dengan F per A. P juga bisa rho kali G kali volume per A, sehingga didapatkan itu rho GH. Maka secara tidak langsung, tinggi permukaan suatu cairan itu mempengaruhi ya Anda ya. Ini berarti benar. Lalu, dia bilang luas permukaan zat cair. Ya, luas permukaan zat cair. Nah, di sini juga ada komponen A di sini. Maka, itu bisa saja masuk ya, kita bilang. Tapi kalau kita masuk ke rho GH saja, maka luasnya tidak ada ya Anda. Ya, itu jadi kita masih tanya-tanya ini ya, si luas permukaan ini ya. Oke, kita yang ketiga, percepatan gravitasi bumi ya. Nah, di sini kan ada G ya Ndah ya. Maka ini masuk ke dalam poin dia memiliki pengaruh. Lalu sama massa jenis zat cair ini berpengaruh. Nah, saya yang tidak termasuk adalah nomor 2. Ya, nomor 2 ini tidak termasuk. Kenapa tidak termasuk? Karena di nomor 2 itu apa namanya? Dia merupakan luas permukaan zat cair. Sebenarnya bukan luas permukaan zat cair ya, sebenarnya luas bidang ya sebenarnya ya. Nah, jadi jawabannya itu kemungkinan adalah B atau D. Karena kalau semua benar kan nomor 2 nggak termasuk nih. Nah, tapi di sini ketika kita menjawab B atau D, Indah lebih interest mana nih jawabannya? Kok nomor 4 nggak masuk ya? Berarti kan yang B ini kurang tepat ya. B ini kan 1 dan 3, kalau D itu 1, 3, dan 4. Sedangkan massa jenis zat cair kan termasuk pengaruh ya. Jadi jawabannya ada di D. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau mau bilang tekanan hidrostatik ini ya, yang dihafal itu sebenarnya yang ini dulu Nda. Lalu dia ke rho GV, baru ke rho GH ya. Jadi rumusnya itu kayak bebarengan ya, turun-turunan ya kalau saya bilang di sini. Kita lanjut nomor 2 Nda. Ya, nomor 2. Walah, gambarnya di sini tuh. Bentar ya, tak cek dulu ini. Biar nggak ngelihat lagi yang ini. Kita hapus dulu. Nomor 2, sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 meter, luas permukaan kolamnya 50 meter, tekanan udara luar. Nah, ada tekanan udara luar nih. Aduh. Kok nggak mau sih? Oke, dia bilang di sini dia punya kedalaman, berarti kedalaman kan H ya, 5 meter. Luas permukaan dia 50 meter kuadrat. Tekanan udara luar berarti itu P0 ya Nda. Tekanan udara luar itu adalah 10⁵ Pascal. Gravitasinya adalah 10 meter sekon min 2.
Terus densitas airnya adalah 10⁻³ kg per meter pangkat 3. Yang ditanya tekanan total dasar. Nah, kalau tekanan total dasar berarti kita menggunakan rumus yang bejana tadi ya. Ini PA sama dengan P0 ditambah rho GH. Ya. Tapi kok nggak ada luasnya? Oke. P0-nya adalah 10⁻5. Densitas airnya adalah 10⁻3, gravitasinya adalah 10, tinggiannya adalah 5. Ya. Maka ini 10⁻5 ditambah 5 kali 10⁻⁴. Nah, kalau itu kan ini 10⁻5 ditambah, ini jadi setengah ya. Setengah kali 10⁻⁵. Jadi jawabannya ini kan ada 1 ya. Jadi kalau kita tambahkan sini 1 ditambah setengah. Jadi ini tuh 1/2 kali 10⁻⁵. Satuannya adalah Pascal. Ya, Pascal ya di sini. Ini yang nomor 2. Nyambung nggak nomor 2, Indah? Nangkep nggak? Enggak. Enggak, oke. Aku ulang ya. Aku nggak mau. Oke, tak ulang. Jadi di nomor 2 ini diketahui data sebuah kolam renang punya kedalaman. Yang namanya kedalaman, ini ya, kedalaman itu notasinya adalah H. Dia adalah 5 meter. Terus dia bilang lagi di sini bahwa dia punya luas permukaan kolam, ya, luas permukaan kolam. Luas itu satuannya notasinya adalah A, adalah 50 meter kuadrat. Dia bilang di sini ada tekanan luar. Ya. Bentar ya. Tekanan luar. Yang dikatakan sini tekanan luar itu adalah miliknya udara. Nah, dari rumus-rumus tadi di sini Tunda, PP yang kayak gini itu tekanan si bendanya di dalam suatu material, di dalam sebuah fluida. Ketika dia mengatakan tekanan luar atau tekanan udara luar itu dia notasinya adalah P0. Ya. P0 itu nilainya di sini 10⁻5 Pascal. Ini tuh setara dengan 1 atm. Ya, berarti dia tuh ada di udara ya. Dia ngitung memperlibatkan udara yang di sekitar. Lalu ada percepatan gravitasi. Ya. Nah, yang namanya percepatan gravitasi itu adalah G. Ya, ini 10 meter per second kuadrat. Biasanya kalau kita taunya 9,8, cuman biasanya untuk memudahkan perhitungan. Lalu ada massa jenis air. Itu adalah rho. Sini aku tulis rho air. Itu adalah 10⁻³ kg per meter pangkat 3. Yang ditanya adalah tekanan total di dasar kolam. Kalau diibaratin itu kayak gini. Ini kolam. Luasnya adalah 50 meter kuadrat. Misalkan ini air, airnya di sini. Nah, ini tuh ketinggiannya adalah 5. Ya, ketinggiannya ada 5. Nah, ketinggiannya 5 berarti nggak secara nggak sengaja ini tuh ini lebarnya adalah 10. Nah, ketika kita sudah tahu ketinggiannya adalah 5, ya. Nah, tekanan yang di sini tuh tekanan luar, Nda. Nah, kalau Indah nyemplung ke sini nih, ya, sampai ke bawah nih. Ya, sampai ke bawah ini. Yang ditanya tuh tekanan di sini, Indah. Itu berapa? Jadi kalau Indah lompat dari permukaan di luar air,
masuk nih ke dalam kolam sampai ke dasar, itu yang ditanyain tekanannya berapa. Ya. Nah, seperti ini tuh dikatakan bisa tekanan hidrostatik ya, diam ya, bukan karena di sini tuh bendanya diam kalau kita katakan ya. Jadi kok tekanan hidrostatik? Tekanan mutlak ya di sini karena melibatkan adanya udara luar. Nah, tekanan luar itu rumusnya adalah PA P0 ditambah rho GH. Nah, rho yang di sini maksudnya adalah rho air. H yang di sini adalah H yang di sini adalah H air. H airnya itu dari atas sampai ke bawah, berarti kan H ini yang ditanya, ya. Maka Indah tinggal masukkan P0-nya adalah tekanan udara luar ada 10/5 Pascal. Lalu rho-nya ini adalah rho air. Rho air ada 10/3 kilogram per meter per 3. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Ketinggian airnya adalah 5 meter. Ya. Sehingga kalau ini kita selesaikan, itu 10/5 Pascal ditambah, ini kan sebenarnya 10/1 ya Nda. Kalau dikalikan kan dijumlah. Dijumlahnya berapa? 10/4. Maka yang ini kan 5-nya di depan. Ini juga satuannya Pascal. Pascal itu adalah kilogram per meter second kuadrat. Ini Pascal. Ya, maka ini juga Pascal. Nah, ini 10/5, ini 10/4. Aku mau ini dijumlahin, tapi kan nggak boleh pakai kalkulator. Ya udah, ini tak ubah jadi 10/5. Gimana caranya? 10/5 Pascal ditambah. Aku ubah ini jadi setengah. Ya, kali 10/4. Kalau ini jadi setengah, berarti kan ini dikali 10/1 ya. Ceritanya gini ini dia tuh. 5 dikali 10/1 dibagi 10/1 dikalikan 10/4 Pascal. Ini kan kalau aku modifikasi 10/1 bagi 10/1, ini kan 1 ya Nda, untuk memodifikasinya. Cuman sama dia itu begini dikalinya. Jadi yang satu ruas ini dikalikan ke sendiri. Yang ini ngali ke sini. Ya. Jadi 5 kali 10/1 itu kan setengah. Terus yang ini tuh 10/4 dikalikan dengan 10/1 karena ini kan dari bawah negatif, naik ke atas kan positif. Kok ini min sih? Positif ya, sorry. Nah, jadi itu 10/5 Pascal ditambah ini setengah. Ini 10/5 karena kan 4 tambah 1. Nah, ini kan sebenarnya 1 ya, kali 10/5. Nah, ini tinggal 10/5. Ini kan 1 ditambah setengah Pascal. Jadinya jawabannya itu 1 tambah setengah ya 1/2 kali 10/5 Pascal. Nah, seperti ini caranya. Oke, ada yang mau tanya Nda? Halo Nda? Ada yang kurang jelas akunya? Yang 10/-1. 10/-1 yang ini? Ya. Yang ini? Ya. Oke, ini kan sebenarnya kita itu punya angka 5 kali 10/4 Pascal. Angka ini mau aku jumlah dengan ini Ninda. Ceritanya. Maka pangkatnya harus sama Nda. Pangkat yang mana? Kalau di sini pangkat 4, ini pangkat 5, aku jumlahnya susah. Ya, aku jumlahnya susah. Kayak ibarat kata gini loh Nda. 10/5 itu kan sebenarnya 100.000 ya Nda. Nih. Kalau ini tuh angka ini sebenarnya berarti 50.000 ya Nda. Nah, kalau aku tambahin kan gini toh. Berarti kan 150.000.
Nah, kalau ini dijadikan bentuk saintifik, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya itu 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sebenarnya tuh intinya mau ke sini dah. Intinya mau ke sini. Namun, ketika kita melakukan penjumlahan yang pangkatnya berbeda, 5 kali 10 pangkat 4 ditambah dengan 10 pangkat 5, itu tidak bisa dijumlah. Ya, karena pangkatnya itu berbeda. Kalau pangkatnya berbeda, maka kita harus melakukan modifikasi, namanya manipulasi, agar pangkatnya itu ini jadi pangkat 5. Lah gimana caranya Mbak? Yo gampang. Ini 5 diam. Ini 10 pangkat 4 diam. Yang intinya aku mau jadikan dia 10 pangkat 5. Kalau jadi 10 pangkat 5, berarti kan aku itu harus mengalikan dengan angka 10 pangkat 1, ya kan Enda? Biar ini jadi 10 pangkat 5 toh. Ya. Dibagi dengan 10. 10 bagi 10 kan 1. Jadi nggak pernah ada nih ceritanya. Ya. Maka ini tak bisa. 5 dibagi 10 dikali 10 pangkat 4 dikali 10. Jadi 10 yang satu ini jadi tetap pembagi, yang 10 ini tetap pembilang. Sehingga 5 bagi 10 itu kan setengah. Nah ini kan 10 pangkat 4 nih 10. 10 itu kan 10 pangkat 1. Nah ini kan karena kali jadi pangkatnya bertambah, pangkat 5. Dari mana? 4 tambah 1 di sini. Seperti itu. Ini penjumlahan dengan pangkat yang berbeda, ya kita bilang. Paham nggak Indah? Aduh. Ya, Benar, paham. Apa masih nggak mudeng? masih enggak. Masih nggak? Oke, tak hapus yo, nggak apa-apa. Kok dihapus gini-gini? Ya. Oke, kita punya angka 5 kali 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 5. Ya. Ketika kita menambahkan sesuatu yang posisinya pangkatnya itu berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkan langsung. Ya, kita tidak bisa menjumlahkan langsung. Sederhananya gini dah sebenarnya. Kalau di depan ini aku jadikan 10 pangkat 5, maka sini kan akan terisi ditambah sekian. Ini penjabaran dari dia. Nah, ketika 5 kali 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 5, ini aku tak keluarin, maunya 10 pangkat 5. Maka di sini berapa Nda? Ya, ini belum tahu. Nah, yang di sini pasti 1 ya Nda. Karena 1 kali 10 pangkat 5 jadinya 10 pangkat 5. Nah, di sini aku kalikan berapa? Yang jelas nih angka 5 tetap masuk ke dalam nih. Tapi ini jadi berubah arti, jadinya 5 kali 10 pangkat 5. Bukan 10 pangkat 4 nih. Ya kan? Jauh kan? Berarti ini tuh sebenarnya adalah kali 10 pangkat min 1. Kenapa? Karena 5 kali 10 pangkat min 1 dikalikan 10 pangkat 5 itu adalah 5 dikali dengan 10 pangkat 4. Karena min 1 tambah 5 itu adalah 4. Lalu yang sebelah sini ditambah, kalikan lagi ya. 1 kali 10 pangkat 5. Kali ini 10 pangkat min 5. Nah, balik lagi ke sini. Ya, kalau memang Indah nggak paham yang sebelah sini. Seperti ini Indah. Karena kan aku mau jumlahin, gitu. Piye? Ngeh? Apa piye? Malah muteng-muteng sebelumnya. Hajian. Sebenarnya gini loh, kalau ini tuh cuman modifikasi ya. Kalau aku bilang itu tuh modifikasi saja, seperti ini nih. Ya. Yang intinya aku itu 5 kali 10 pangkat 4 ini harus aku ubah menjadi 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5. Intinya ini. Kenapa harus aku modifikasi? Kalau ini 10 pangkat 5, mau aku tambahin dengan 10 pangkat 5 sini, maka itu bisa Nda. Karena pangkatnya sama-sama 10. 10
10 pangkat 5, maaf. Kalau kita yang 1 pangkatnya 4 ditambah pangkat 3, itu nggak bisa langsung loh angkanya. Nah, untuk mengubah ke sini, berarti kan seakan ini kan 4 ditambah 1 toh. Ya. Berarti kan aku nambahin itu. Nah, kalau kita memodifikasi, berarti seakan ini 10, ini 10 pangkat 4. Nah, ini kan pas nih 5 ya. Ya, ini kan 1, ini tambah 4 jadi 5. Nah, kalau 5 kali 10 jadi 50. Padahal angka awalnya 5 nih. Maka, aku modifikasi 10 bagi 10. Aku kali dan aku bagi. Kalau ini aku 10 bagi 10 kan sebenarnya tidak pernah ada, yaitu angka 1. Nah, ini namanya modifikasi. Nah, tapi yang kita lakukan itu adalah yang ini jadi 5/10. Yang 10 di sini dikalikan dengan 10/4. Nih, ini 1 ruas. Ini 1 ruas. Gitu. Kalau misalnya Indah ketemu 10/10 langsung dibagi, habiskan 1. Lah, ini bukan modifikasi gitu. Seperti itu kurang lebih. Sebenarnya ini kan cuma teknik ya, Nda, teknik agar tidak menggunakan kalkulator pas ujian. Makanya ketika kita menjumlahkan pangkat yang berbeda, itu harus menyamakan pangkatnya dulu. Intinya itu. Nah, kalau di sini 4, aku harus ubah dia jadi 5. Ya, kalau dia jadi 5 berarti pangkatnya nambah 1 dong, yaitu pangkatnya 10 pangkat 1 nih aku butuh. Nah, kalau 10 pangkat 1 ini ada, berarti untuk menghilangkannya adalah dibagi dengan 10 pangkat 1. Seperti itu. Piye? Nangkep? Mabok iki takutnya aku. Iya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oke. Nah, katanya jago fisika, iki apa piye? Bingung apa? Terus emang tahu ngomong. Oh, Indah yang kemarin ngomong. Nanti tak share ininya ya. Pas itu tak. Oh alah, nanti tak share yang ini ya, rumus yang udah kita buat ya, jadi bisa ditilik-tilik nanti ngerjain. Nomor 3, Indah ini ada tekanan, ini liatin soalnya, dia bilang ada tekanan udara luar, berarti itu P0 dah. Ya, udara luar, 1 atm. 1 atm itu setara dengan 76 cm Hg, itu sama dengan 760 mm Hg, atau setara dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ya, ini hanya beda satuan saja ya. Lalu di situ ada udara dan raksa ya, udara dan raksa di sini. Dan kita tahu ndah, tingginya raksa ini 2 cm ndah. Ya, 2 cm. Yang ditanya besar tekanan udara dalam tabung P, berarti sisa yang di sini nih ndah. Berapa? Ya. Berarti ini pakai yang mana? Berarti tekanan, yang mana dipakai ndah? Rumusnya yang dipakai masih di daerah sini nih, udara di sini ya ceritanya. Maka ini dia adalah PA sama dengan P0 ditambah rho GH ya. Tapi di sini ada PA dan juga ada udara situ ya, sorry. Tekanan udara luar itu 1, oke. Tekanan udara raksa ada di sana ketinggiannya. Oke, itu kalau besarnya tekanan udara dalam tabung P, dalam tabung, berarti dari sini ke sini ya ceritanya. Berarti di sini P0-nya adalah, ini satuannya mau cm Hg ya, ini 76. Densitasnya si raksa nggak ketahuan di sini, gravitasnya nggak ketahuan, ini ada 2 cm. Makanya tekanan yang di A itu adalah 76 ditambah 2 rho G. Ya. Nah, tekanannya udara
adalah P0 ditambah rho GH. Ini apa rak salah ini? Tekanan udara ini tekanan total ya. Ini aku masih nganggap dia pakai rumus yang pertama. Tekanan hidrostatik rho GH. Oh. Kenapa ndak ada itunya ya? Densitas si siapa namanya? Densitas si siapa? Densitas si itu. Densitasnya udara maupun raksa ya. Bentar. Oh, iki salah. Piye ndak? Pakai rumus mana dia? Nggak tahu. Kok nggak ada masa jenisnya ya? Aku kayak bingung juga ya. Jadi itu dia. Yang P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2 dia. Nah, P1 sama dengan P2. Jadi P1-nya maunya adalah P raksa misalnya. Ini sama dengan P udara. Terus harusnya itu ketinggiannya di raksa itu berarti ini jadinya P raksa ditambah H, P udaranya P0 kan. Tapi yang ditanya sini P udara loh, kok P0 toh? Harusnya yang ditanya adalah kok lucu ya iki yo. P raksanya aku ndak punya. H-nya adalah 2 cm. 2 cm P0-nya adalah 76. Berarti P raksaku adalah 74 cm Hg. Ini cuman membandingin tekanan 1 dengan tekanan 2 toh. Ya, PA. Sebentar. Kalau P1 sama dengan P2 berarti dia P udara ditambah H. Ya, tambah H sama dengan P0. Ya. P udaranya aku nggak punya. P udaranya yang ditanyakan, H-nya 2. P0-nya 76. Benar, P udaranya itu 76. 74. Iya, P udara ditambah ketinggian ya, itu jadi P atas bawah ini ya ceritanya. Masa sih segitu mudahnya soalnya? Jadi 2 cm itu mewakili 2 cm Hg ndah, ternyata ndah. Iki 74 jawabannya, bener. Caranya yang ini ya. Mama. Ya. Jadi kan dia utuh ya dari atas bawah. Jadi tekanan di sini akan sama dengan tekanan udara ya ditambah ketinggian ini sama dengan tekanan atas sampai bawah. Ya, tekanan atas sampai bawah itu adalah tekanan udara luar. Ya, tekanan udara luar. Jadi P udara ditambah ketinggian. Ketinggiannya si raksa. Ya. Nah, jadi kalau diibaratkan gambarnya kan gini ya. P ini raksa. Ini 2 cm nih. Jadi sebenarnya ini yang P0-nya nih. P0-nya. Nah, kalau P0-nya segini, maka dari sini sampai ke sini itu adalah punyanya si 2 cm. Yang ditanya dari sini ke sini nih. Yang belum ketahuan. Ya kalau P0-nya aja 76 cm Hg,
ketinggian ini 2 cm, yang diibaratkan dia adalah 2 cm Hg, ya, karena langsung diubah ke tekanan ya, maka yang di sini adalah ya 74-nya. Bener. Oke. Sip, Indah. Nanti kita sambung lagi di hari Senin ya, tentang ini ya. Ya. Ini harus ngerangkum nih saranku, Indah. Kalau enggak nanti persamaan-samaan yang banyak ini Indah malah pusing sendiri ceritanya. Ya udah. Kalau gitu nanti ini tak share ya, videonya juga tak share. Makasih ya hari ini ya Indah. Kita lanjut lagi hari Senin depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh.